Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahad tanggal 27 Maret 2022 atau bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, kita memasuki pertemuan yang ke-23 dari kuliah bahasa Arab basis kelas tatap muka praktek membaca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum kita nanti akan libur selama bulan Ramadan itu. Kami mohon kepada semua untuk bersemangat dan memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan jika nantinya ada yang interaksi dari Ustadz juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama meluruskan niat, ikhlas mengharap wajah Allah untuk belajar dalam membaca kitab ini, dan semoga nantinya ini menjadi amal ibadah yang baik bagi kita semua. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan sepenuhnya pada guru kita Al-Ustadz Riga SSI MSI Hafizallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukron jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada pertemuan yang ke-23 ini dalam rangka mempelajari, memahami dan cara mengi'rab kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Abu Ali tadi, bahwa ini adalah pertemuan kita yang terakhir menjelang bulan Ramadan, karena selama Ramadan kita punya kebiasaan untuk libur, sehingga kita dapat fokus dalam beribadah dan membaca Al-Quran. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari Kitabul Ilmi ini, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal tentang keutamaan ilmu. Ya, ada 13 keutamaan ilmu dan kita sudah mempelajari 6 diantaranya. Kita ulangi kembali bahwa keutamaan ilmu yang pertama yaitu bahwa ilmu itu adalah warisannya para nabi. Kemudian keutamaan ilmu kedua bahwa ilmu itu kekal sementara harta itu musnah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah pemilik ilmu tidak lelah dalam menjaga ilmu tersebut. Bahkan ilmulah yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwa dengan ilmu seseorang dapat mencapai derajatnya syuhada, sebagaimana firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwa
ahlu ilmu itu adalah salah satu di antara dua golongan waliul amr yang Allah perintahkan untuk ditaati. Kemudian keutamaan yang keenam adalah bahwa ahlul ilmu itu adalah orang yang senantiasa menegakkan perintah Allah sampai tegaknya hari kiamat. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari keutamaan yang ketujuh. Ya, kalau bisa kita selesaikan semuanya secara cepat. Ya, kalau bisa ya. Ini akan Anda bacakan ya. Ya, keutamaan yang ketujuh. Annar Rasulah. Ya, sebentar. Annar Rasulah alaihi salatu wassalam. Salamu ya. Ini domah. Ya, kemudian ini lam yuragib ya. Yuragib. Asalnya dari rogoba yurogibu. Kemudian disukun karena ada lam. Ya. Lam yuragib. Bahwa Nabi SAW tidaklah memotivasi seseorang, ya, ahadan, an yagbito ahadan, ya, untuk menginginkan sesuatu dari orang lain terhadap sesuatu berupa nikmat minan ni'ami allati an'amallah, berupa nikmat yang Allah berikan, kecuali dengan dua nikmat. Ya. Illa ala ni'mataini, ini tadi titik dua harus ini ya, ala ni'mati. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah memotivasi seseorang untuk menginginkan sesuatu berupa nikmat yang Allah berikan, kecuali terhadap dua nikmat. Ya. Pertama, thalabul ilmi wal amali bihi, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Itu nikmat ya, nikmat menuntut ilmu. Kemudian at-tajiru, pedagang atau orang kaya ya, orang yang memiliki harta yang menjadikan hartanya allazi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Ya, menjadikan hartanya untuk membela agama. Khidmatan itu membela ya. Untuk untuk Islam ya. Bisa dikatakan untuk membela Islam. Jadi dua nikmat inilah yang Rasulullah SAW motivasikan kepada umatnya. Ya. Selain dua ini tidaklah Rasulullah memotivasi untuk dikejar ya. Kemudian mengenai i'rabnya adalah ya, ar-rasulah ini adalah sebagai isim anna ya. Yang mana khobarnya berbentuk jumlah. Ini ya. Lam yuragib ahadan. Lam yuragib. Jadi ini adalah khobarnya. Maaf Ustadz, boleh tanya Ustadz? Iya, boleh. Itu kalau di buku cetak atau di PDF itu Anna Rasulullahi Ustadz. Di Word Ustadz beda itu. Ya, tidak masalah ya. Ini karena mungkin berbeda versi cetakan ya. Tapi intinya sama aja kan. Rasulullah, Anna Rasul. Ar-Rasul itu maksudnya Rasulullahi. Ya. Bisa juga Rasulullah, Anna Rasulullahi bisa juga. Nah. Ini adalah khobar anna, lam yuraghib ya. Tidaklah beliau itu memotivasi seseorang, ini sebagai maf'ul bihnya. Kemudian an yaghbita ahadan, untuk iri terhadap seseorang ya. Ini bisa dikatakan diartikan iri, walaupun kurang tepat ya iri ya.
Karena iri itu biasanya menginginkan seseorang itu hilang nikmat darinya. Misalkan tetangga kita punya mobil gitu ya. Kemudian kita ingin tetangga kita itu hilang nikmat mobilnya itu. Ya, misalkan kemalingan lah. Kalau seperti itu iri, hasad ya, iri atau hasad. Tapi ini bukanlah maksudnya iri seperti itu ya. Ghibtoh ya, ghibtoh ya, ghibtoh itu ghibtoh itu maksudnya dia ingin seperti orang lain, tetapi dia tidak berniat agar nikmat itu hilang dari orang lain. Itu ghibtoh ya ghibtoh. Ya. Ghibtoh ya ghibtoh. Ya. Kemudian ini mansub karena ada huruf an, itu penasab. Ya. Paham ya arti ya gebito itu? Kalau bahasa Sundanya itu kabita ya, itu dari sini asalnya ini. Dari gobito ya bato atau ya gobato ya gebito. Ingin ya, menginginkan sesuatu. Menginginkan atau dari seseorang ya, ala syai'in, terhadap sesuatu ya, minan ni'am. Jadi ini jar majrur, ini jar majrur. Kemudian ini naat ya, naat dari ni'am. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak masalah dipotong ucapan Anda ya. Jadi ini naat dari an-ni'am. Kemudian an'ama ini adalah silah mausul ya. Ya, silah mausul. Jadi setelah isim mausul itu ada silah mausul yang mana kedudukannya dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab atau la mahalla laha min al-i'rab. Ya. Kemudian an'amallahu, kenapa dibaca dhamma? Karena dia fa'il. Karena ya fa'il dari an'ama. Ya, kemudian biha illa ala ni'matin, illa ini adatul hasr atau huruf istisna. Ala ni'mata ini huma ya. Jadi sampai sini ala ni'mata ini terhadap dua nikmat. Jadi hanya dua nikmat ini yang boleh kita iri ya, terhadap nikmat tersebut. Ya, iri tapi kita tidak berniat menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Ya, itu yang dua nikmat ini yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini tolabul ilmi, kenapa dibaca tolabu? Karena dia di sini ada mubtada ya. Ini mubtada. Ya, mubtada. Kemudian ini adalah khobarnya ya. Ya. Huma tolabul ilmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz. Tolabul ini ada biasanya kan tolibun, tulabun, tapi kenapa dibaca tolabun? Apa memang itu asalnya kata memang tolabun atau bagaimana Ustaz? Biasanya kan tolibun, tulabun. Tolabun itu masdar ya. Tolaba Yatlib. Tolaba yatlibu. Yatlubu. Tolaba Yatlubu. Yatlubu masdarnya Tolaban. Oh iya. Ini dari si masdar, dari masdarnya. Berarti masdar ini Ustaz bisa kalau kita ini mufrad tolibun ya Ustaz, begitu ya? Kalau tolibun itu adalah penuntut ilmu ya. Penuntut isim fa'il. Tolaban wa huwa. Toknya pakai alif ya. Iya. Iya, bukan Ustaz ya, tolabun. Maksudnya tolaban tadi kalau kita hilangkan tanwinnya tolabun. Begitu Ustaz? Iya, dia karena apa? Karena masdar itu umumnya dia nasab ya, mansub. Tapi dia bisa tergantung kedudukannya. Kalau dia sebagai khobar atau sebagai mubtada, ya dia bisa doma, bisa juga nanti dia kasroh. Jadi tolaban ini kalau dia dalam keadaan mansub. Tapi kalau dalam keadaan marfu jadi tolabun ya.
Oh iya, paham Ustaz, syukron. Kalau majrur tolabin. Ya. Jadi nikmat yang pertama itu adalah menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Itu nikmat. Nikmat yang dianjurkan untuk kita iri kepadanya. Ya. Kemudian ini khobar wa huwa mudhaf. Ya, kemudian ini adalah mudhaf ilaih, ya. Wa ini wa harfu apa? Atfin. Ya, harfu atof. Afwan, ini bukan awal amal ya. Wal amalu ya. Bukan, salah ketikan. Salah tadi ya. Jadi menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya. Jadi dia huruf atofnya kepada tolabu. Ya. Kalau dia huruf atofnya kepada ilmi, berarti tolabul amali ya. Kurang tepat ya. Yang benar kan tolabul ilmi saja. Tolabul ilmi wal amalu bihi. Jadi dua nikmat pertama ini yaitu orang yang menuntut ilmu kemudian dia mengamalkannya ya. Jadi kalau ada orang yang pelajar, dia menuntut ilmu agama, kemudian dia mengamalkan, apalagi mengajarkan, itu adalah suatu nikmat. Nah, kita mesti iri. Iri yang dimaksud bukan berarti kita ingin nikmat itu hilang daripadanya, tapi kita iri adalah kita harus serupa dengan dia. Harus serupa dengan dia, ingin seperti dia. Kita ingin juga menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Ya, seperti itu maksudnya ya. Kemudian nikmat yang kedua yang boleh kita iri adalah pedagang yang menjadikan hartanya untuk membela Islam. Ya. Jadi ketika ada orang yang kaya, kita lihat orang kaya, kemudian dia rajin bersedekah, ya, terutama untuk agama, dia bersedekah untuk keluarganya, untuk kerabatnya, ya, untuk orang miskin, anak yatim, kemudian untuk Islam, untuk masjid, maka itu adalah nikmat. Ya. Nah, nikmat seperti itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita tiru. Ya. Kita mesti iri terhadap mereka, tapi bukan berarti iri itu kita ingin nikmat itu hilang dari mereka, bukan. Tapi kita ingin seperti mereka juga. Ya. Itulah yang dimotivasi oleh Rasulullah. Ini ada di bawahnya ada hadis atau sabda Rasulullah SAW ya, tentang hal ini. Fa'an ya dari Abdullah ibni Mas'udin ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini huruf majrur ya, kenadaan, kemudian wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Kemudian ini ibni ini adalah badal. bisa badal, bisa naat ya. Jadi ada dua mengirabnya, bisa badal. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya. Ada yang tadi sudah terlewat sedikit sih. Ja'ala ini maf'ulun bihnya malahu dan khidmatan. Ya, ini maf'ulun bih. Ya, ini maf'ulun bihnya khidmatan. Bukan, awal? Ini apa Bukan. coba? Khidmatan ini apa? Ada yang tahu? Maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul li ajli bukan Ustaz? Ya, maf'ul li ajli. Jadi masih banyak juga Ustadz yang kurang-kurang minit tentang maf'ul ini Ustadz. Jadi tadi tidak disampaikan Ustadz. Ya, masalah ya. Yang paling sering itu adalah maf'ul bih ya. Maf'ul bih paling sering, jadi itu mesti dipahami. Nah, kalau ini kan memang agak jarang ya maf'ul li ajli. Tapi kita sudah mempelajari. Iya. Iya Ustadz. Kalau bisa Ustadz maf'ul li ajli maksudnya disampaikan lagi dengan maf'ul mutlak tadi bedanya apa? Karena saya rasa ada yang beberapa orang masih kurang paham juga di grup ini. Kalau maf'ul li ajli itu dia amalan hati ya, yang artinya itu kalau dalam Indonesia karena. Karena apa? Misalkan ja'a Ahmadu ikroman lil ustad. Ahmad itu datang karena dia ingin memuliakan ustad. Ada ungkapan karena ya, ibtigha'a wajhillah. Karena mengharapkan wajah Allah. Itu maf'ul li ajli ya. Nanti kalau maf'ul mutlak itu ada 3 jenisnya. Ada yang dia itu menguatkan makna ya.
atau maknanya taukid, ada juga yang menjelaskan jenisnya, ada juga yang menjelaskan jumlahnya. Itu ada juga dipelajari di mustawa, sekitar mustawa berapa itu? Maf'ul mutlak, mustawa 8 mungkin ya. Oh iya ya. Ya Ustaz, paham Ustaz. Ya. Kalau hal kurang pas ya Ustaz. Kalau hal itu kondisi atau keadaan ya. Keadaannya seperti apa? Kalau ini kan khidmatan ini karena membela Islam. Dia amalan hati. Ya. Amalan hati berarti kemudian dia berbentuk masdar. Maf'ul ajli itu harus mesti berbentuk masdar. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini qala ini kembalinya ke mana fa'ilnya? Qala Rasulullah. Ini Ibnu qala yang Mas'ud. pertama. Ibnu Kembali Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang berkata, ya, Ibnu Mas'ud ini berkata bahwa Rasulullah SAW berkata atau bersabda. Jadi qala yang ini fa'ilnya adalah Rasulullah. Ya. Kalau ini fa'ilnya Ibnu dhamir Mas'ud. mustatir takdiru huwa ya'udu ila Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa sabda beliau? La hasada ya. Illa apa yang dibacanya? Isnaini. Isnataini. Tidaklah boleh hasad itu kecuali Kepada dua hal. kepada dua hal atau kepada dua perilaku. Ya. La hasadan, kenapa dibaca hasada bukan hasadan? Isim la. Ya, isim la itu mabni di atas fathah. Nah, seperti halnya la ilaha illallah. Ini isim la. Khobarnya mana? Illa fi Isnaini. Ya, ini khobarnya. Ini khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Atau bisa Berarti la dengan illa Ustaz, huruf Ustaz, begitu ya? Iya, ini huruf Masuk huruf, nafi. Masuk Iya. huruf. Ini huruf Iya, istisna. Ini huruf Iya. Oh ya. la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Punya? Jangan gua bilang illa izin. Ya, la nafiyah lil jins. Kalau ini harfu istisna. Huruf ya, sama-sama huruf. Ya. Kemudian, ini rojulun. Masuk sekarang saya kasih kajian Kitwin banyak sekali bertanya. Ini suaranya tolong dimatikan dulu ya. Yang bertanya aja ya. Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz Afwan mau tanya, kalau misalnya ilah sebagai huruf istisna, berarti yang mustasnanya yang fisnata ini ya sebagai sekaligus khobar gitu Ustaz? Mustasnanya. Iya. Sebentar. Jadi kalau mustasna itu, kalau dia sebelumnya itu harus apa? Kalimat positif. Iya, kalimat positif. Kalau ini kan negatif kan. Nah, jadi mustasna itu kalau kalimat sebelumnya positif. Misalkan ja'a at-tullabu illa misalkan Muhammadan. Ila Muhammadan. Maka dia jadi mustasnanya yang atulabu ya Ustaz? Mustasnanya ini Muhammadan. Ya, ini mustasna minhu. Mustasnanya Muhammadan. Ya, ini mustasna minhu. Oh, mustasna minhunya yang mulai dari ja apa yang dari ini? Enggak, dari atulabu itu yang mustasna. Yang dikecualikan. Atulabu. Nah, pengecualiannya Muhammad. Ini mustasna minhu, ini mustasna.
Mustasna Ilahnya ini, harfu istisna, muhabadannya Istisna. Mustasna. ini mustasna minhu, ya. ya. Minhu, mustasna minhu. Ini mustasna saja. Ya, jadi kalimat sebelumnya harus positif ya. Tapi kalau dia negatif, misalkan maja'a Muhammadun, maja'a atullahu illa Muhammadan, maka dia boleh Hamadun. dia nasab atau boleh dia mengikuti Harfu. ya marfu, Tulabunya. mengikuti sebagai badal dari ini. Jadi dia ada dua. Kalau dia negatif ya. Kalau dia negatif Ya. berarti boleh sebagai mansub, Atau marfu. boleh marfu. Marfu dia Ustaz. sebagai badal dari atulabu. Nah, kemudian kalau dia tidak ada mustasna minhu sepertinya maja'a illa Muhammad. Ini enggak ada nih. Ya. Ya. Tulis lagi bawahnya ya. Ya. Maja'a illa. Nah, tidak ada mustasna minhu-nya. Maja'a illa, maka dia wajib mengikuti kedudukannya. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il dari ja'a. Ya. Berarti marfu. Dia wajib marfu, tidak bisa mansub. Hmm. Kalau dia negatif, kemudian tidak ada mustasna minhu. Minhunya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, Afwan. Berarti ilah yang la hasada itu dia ada hasar ya, Ustaz? Iya, ini adatul hasar. Iya, adatul hasar yang lebih tepat ya. Adatul hasar. Ada hasar artinya apa, Ustaz? Alat untuk membatasi. Kecuali itu kan membatasi kan. Istilahnya namanya adatul hasar, alat untuk membatasi. Berarti goiru juga bisa, Ustaz ya? Bisa. Pakai goiru. La hasada berarti goiru. Tapi tak bisa goiru fisnata ini ya. Misalkan goiru snata ini bisa. Nanti kalau goiru itu dia mengikuti dia apakah Harus dia langsung ya. ya seperti halnya dia mustasna nanti. Apakah dia harus mansub atau harus marfu itu tergantung. Bisa goiro, bisa goiru. Tapi kalau ilah itu dia huruf. Kalau goir itu isim. Oh. Kalau Ya. misalnya diganti pakai goiru, jadi maksudnya di kalimat ini artinya bisa kan, Ustaz? Maksudnya jadi la hasada goirus natain jadinya. Bisa. Kayak gitu. Goirunya Artinya sama ya, Ustaz ya? Ya, jadi goirunya sebagai isim la. Sebagai khobar lah. Sebagai khobar. Ya, makanya dibaca goiru, bukan goiro. Karena khobar la itu marfu. Marfu, sahih. Ya, ini khobar ini kan jar majrur berarti fi mahalli raf'in. Karena dia mabni kan huruf. Ustaz, suaranya jadi jauh, afwan Ustaz. Suaranya jadi jauh, afwan. Iya. Jadi jar majrur ini berarti fi mahalli raf'in. Khobar Ya. mubtada berarti ya. Kalau Bukan khobar la. khobar lah, ya. Iya. Khobar lah. Nah. Ya baik, kemudian fisnata ini ya. Rojulun. Nah, rojulun kenapa dibaca rojulun? Ada. Bisa nggak dibaca rojulin? Rojulun, Nggak Ustaz. ada yang mempengaruhi. Harus rojulun. Dia nggak ada yang membuat dia menjadi kasroh. Iya. Di awal Dia bisa- kalimat lagi ya. Kalau awal Badal. kalimat, apakah dia sebagai mubtada atau sebagai apa? Ini sebagai mubtada yang dikedepankan. Sebagai bukan? mubtada. Nah, Yang dikedepankan. dia kalau kalau dia itu harus dibaca rojulun ya, maka dia sebagai khobar. Khobar yang dikedepankan. Khobar mubtada, bukan. Khobar mubtada yang mubtadanya mahzub. Takdirnya bisa kita katakan al-awwal. Ya. Al-awwal. Dihapus Ustaz ya, dihapus Iya. mubtadanya mubtadanya. Ya, dihapus. Jadi maksudnya yang pertama adalah seorang lelaki yang Allah berikan harta. Gitu. Jadi ada khobar mubtada yang dihapus yang takdirnya adalah al-awwalu rajulun atahu. Iya. Seperti itu. Jadi ini dia sebagai khobar.
Ya, jangan sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada, kalau cari-cari lagi nanti di sini khobarnya enggak. Ya, Iya, iya. Berarti kalau rojulnya sebagai khobar, atahunya sebagai apa? Sebagai naat, Ustaz? Dia naat ini, naat kalimat ini naat dari rojulun. Jadi, Iya, jadi seorang lelaki yang yang Allah berikan harta kepadanya. Nah, kemudian bisa juga dibaca rojulin ya. Bisa juga dibaca rojulin dia sebagai badal dari isnataini. Badal dari isnataini. Sehingga dia bisa dibaca rojulin. Ya. Bisa juga dibaca kalau misalnya rojulan. Ya, kalau nanti ada ini kemungkinan ya, kemungkinan lain bisa dibaca rojulan, bisa juga ya. Karena takdirnya adalah sebelumnya adalah a'ni. A'ni ada rojulan. apa, Ustaz? Takdir Kalau tadi fathah gimana? kalau fathah sebelumnya ada a'ni. A'ni itu artinya saya maksudkan yang pertama rojulan. A'ni rojulan. Ini sebagai maf'ul bih dari a'ni. Mahzuf juga berarti. Berarti Iya, ini mahzuf. mahzuf juga, Ustaz. Mahzuf. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa dibaca ya. Rojulun, rojulin bisa juga dengan rojulan bisa. Tapi kalau berdasarkan hadis Rojulan. ini, analis teks aslinya itu rojulun. Ya. Ustaz, kalau misalkan dia rojulin, dia sebagai badal dari dari fisnata ini, berarti yang setelah koma nanti juga akan menjadi kasroh juga dong, Ustaz. Iya, Misalnya ini ada koma. rojulin lagi. Warojul, jadi warojulin atahu gitu ya, Ustaz ya. Berarti Iya. kalau misalnya kita anggap dia sebagai badal. Iya, seperti itu. Jadi paling enak mendingan ini ya sebagai Rojulun. khobar aja, Ustaz ya. Ya rojulun Yes. berarti ya, Ustaz ya. Sebagai khobar. Ya, betul. Ya. Jadi Naatnya dia dalam bentuk jumlah ya, naatnya Ustaz, jumlah ya, ini, jumlah fi'liyah. Atahu. Ya. Atahu itu fi'il, Ustaz? Iya, asalnya adalah ata ya. Sebenarnya asalnya adalah ata. Ata ini artinya apa? Datang. Beri. Oh, Datang. Datang ya. Datang. Kemudian wazannya af'ala, Ata mendatangi. Ya, af'ala. ya'ti. Sehingga menjadi ata. Seperti itu. Dia wazannya af'ala. Sebenarnya ata. Jadi, tapi karena dia ada sukun jadi dipanjangkan atahu. Makanya seperti ini deh ya. Atahu artinya mendatangi. Allah mendatanginya harta atau memberikan. Mendatangi itu kan memberikan, ya kan? Jadi wazannya ini asalnya adalah af'ala dari ata. Ata. Ya. Yang mana fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah. Nah, kemudian karena dia wazannya af'ala, dia memuta'addikan sehingga fi'il tersebut memiliki maf'ul bih. Kalau ini tidak ada maf'ul bihnya kan? Nah, kalau ini maf'ul bihnya ini malan. Ini maf'ul bih. Ya. Kemudian fa di sini adalah huruf Ustadz Afwan sebelum lanjut. Hunya maf'ul bih kan, Ustadz? atahu ya. Berarti 2 ya di sini. Hunya maf'ul bih. Jadi ada 2 maf'ul bih ya. Ya, 2 maf'ul bih. Atahu wa humalan ya. Kalau nggak salah ata itu memang ya ada 2 maf'ul bihnya ya. Kemudian fa di sini adalah huruf Atof ya? Huruf Arti. atof. Oh, Ya, kemudian yang artinya kemudian fasallatahu ala halakatihi. Kemudian dia menguasainya untuk menghabiskan harta tersebut di kebenaran. Jalan kebenaran. Kebenaran itu bisa untuk sedekah ya, untuk membela agama Allah bisa juga. Ustadz, tadi yang salatoh itu maksudnya hunya berarti sebagai domir kan, bukan bagian dari salatoh kan? Apa? Sallato di sini fa'ilnya mana? Salatohnya berarti yang malah balik lagi ya? Balik lagi yang ke mempunyai ini. harta. Kembalinya kemana? Ke lafaz jalalah Allah. Rojulun. Rojulun atau Rojulun. Iya, atau rojulun. lafaz jalalah Allah.
Rojulun. Rojulun. Nah, rojulun. Jadi kembalinya ke rojulun. Hu di sini kembalinya kemana? Ke rojulun lagi berarti ya. Dan Rojulun. dia Hu-nya menghambat. ke harta. Atta. Ke harta. Ya, ke harta. Ke Iya. malan. Oh, Malan. Malan. Pasal atau dia menguasai harta tersebut ya, untuk menghabiskannya. Halakatihi ini menghancurkan atau menghabiskan harta tersebut di kebenaran. halakatihinya tuh dia fi'il kan Ustaz ya? Halakatihi. Halakah Dari itu halakah. masdar. Oh, masdar. Oh, berarti halakah. Halakah ya Ustaz pakai tamar butoh gitu. Iya. Ada Allah di depan itu berarti isim ya, Ustaz. Kenapa? Ada Allah di depan itu berarti isim ya? Iya, isim masdar ya. Iya. Isim masdar. Ya dia asalnya pakai tamar butoh gitu Ustaz ya berarti ya. Iya. Halaka yahluku halakah. Halakatun. Kemudian kan ada huruf jar jadi halakatin harusnya halakatin ya, tapi karena dia mudhof maka halakatihi ya, fil haqqi ya. Kemudian ini rojulin ya sama rojulun ya. Kalau yang di sana rojulun maka di sini rojulun sama. Ini atof dari rojulin yang di sini ya. Wa rajulun atahullahu hikmatan. Dan lelaki atau orang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmahnya apa? Ilmu ya. Fahuwa yaqtadi. Fahuwa yaqdi. Biha. Membelanjakan. Yaqdi biha wa yu'allimu. Kemudian dia Memberikan. mengamalkan ya. Lebih tepatnya mengamalkan. Yaqdi biha. Mengamalkan, karena dia dengan ilmu itu bisa dia memutuskan perkara ya, untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan terhadap sesuatu yaqdi ya. Atau bisa diterjemahkan bahwa yaqdi ini mengamalkan ya. Mengamalkan dengannya. Wa yu'allimuha, kemudian dia mengajarkannya. Mengajarkannya. Haknya kembalinya ke hikmah ya? Ya. Ya, jadi dua nikmat itu yang boleh kita iri terhadapnya. Kemudian kita lanjutkan keutamaan yang ke-8. Ma jaa fil hadisi alladzi akhrajahu al-Bukhari. Ma jaa fil hadisi alladzi akhrajahu al-Bukhari. Ya. An Abi Musa al-Asy'ari Abi Musa al-Asy'ari, karena dia mengikuti, dia badal kepada Abi ya. Badal. Radhiyallahu anhu, ini jumlah intirodiyah. Anin Nabi ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sampai di sini paham semua nggak? Apa-apa yang datang ini ini adalah mausul ya. Apa-apa yang datang pada hadis yang dikeluarkan hadis lazi ini sebagai naat dari al hadis ya, naat. Al-lazi ini sila mausul ya, akhrajahu al-Bukhari, fa'il dari akhraja. Punya maf'ul bih kembali kepada al-lazi. Maf'ul bih. Ya. Kemudian
dan ini jar majrur. Apa sabda beliau? Ya, ini sabda beliau. Masalu ma ba'asa apa? Bi Ma ba'asa Asaniya, basani Ya Allah, Allahu bihi minal Huda. huda, ya, minal huda wa minal huda ilmi. wal ilmi. Artinya perumpamaan keduanya. Perumpamaan apa-apa yang Allah utus kepadaku berupa huda dan ilmu. Jadi ini adalah mubtada ini ya. Ini mubtada. Masalu wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaih. Khobarnya mana? Sama sali. Ma bahasanya ini. Ini tapi mudhaf ilaih. Ustaz Ini Tafman, Ustaz tadi yang mubtada yang masalu. Masalunya Sebagai mubtada. mudhaf. Sebagai Ya, mudhaf. Wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf ilainya dari ma ba'asani Allah itu sampai ke ini. Ma ini. Yang huda wal ilmi. Ini mudhaf ilaih. Oh, ma-nya mudhaf ilaihi. Berarti bukan mausulah ya itu ya? Iya, dia isim mausul. Oh, Kedudukannya iya, sebagai iya. mudhaf ilaih. Isim mausul kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mana khobar dari masalu? Bahasanya Allah berarti ya. Ini kamasali. Kamasali ini adalah Jumlah. jar majrur. Ini kamasali. Ini Oh, khobar. masali. Bahasa nianya apa Ustaz berarti? Isim Ini mausul. Sila mausul. Ya, bahasanya ini adalah sila mausul la mahala laha minal i'rab. Ini. Sampai ilmi bukan Ustaz? Sampai Ya. ilmi. Pokoknya jumlah ya, jumlah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ma bahasanya bahwa jumlahnya itu adalah sebagai silah mausul dari ma. La mahala laha minal i'rab. Ya. Yang mana di sini di sini sebagai apa nih? Nun ini nun apa namanya? Nun wikoyah bukan nun yang wikoyah. Ya. Nun wikoyah. Nun wikoyah itu artinya nun pelindung. Melindungi supaya fi'il ini tidak dibaca kasroh. Tidak majrur. Ya, kalau tidak ada nun ini maka dibaca ba'asa itu nggak mungkin. Ba'asi pasti terbacanya. Maka dilindungi jadi ba'asani. Nun ini yang di kasroh, bukan fi'ilnya. Jadi nunnya nun wikoyah. Kemudian ini ya mutakallimnya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari ba'asa. Dibaca ya. Ya dibaca fathah. Ya dibaca fathah karena dia ketemu sukun dan sukun. Ya. Maaf. Ya. Dan sebelumnya kasroh ya Ustadz kan? Sebelumnya ba'asani. Jadi ya. Enggak maksudnya karena jadi kan IA, jadi gitu kan ya, Ustadz ya? Kalau iya bisa, kalau iu kan berat bagi orang Arab kan. Jadi bacanya ba'asaniya. Ya. Seperti halnya surat Al-Mulk itu qul ara'aitum in ahlakaniyallah. Ya. Tapi terkadang iya itu dihapus ya. Ya mutakallim ini sering dihapus di dalam kalimat ya. Seperti halnya dalam surat Yasin in yuridanir rahman ya. In yuridanir rahman. In yuridinir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Ya. Jadi ini asalnya in yuridini, harusnya ada ya mutakallim tapi dihapus. Ya sering ya mutakallim itu dihapus ya. Tapi boleh juga ditampilkan seperti halnya surat Al-Mulk tadi. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana.
Kemudian ini minal huda wal jar majrur. Kemudian ini khobarnya kama sali ghaisin. Ya, dia mudhof ilaih, masalinya mudhof ilaih, mudhof, kemudian ini mudhof ilaih. Jadi seperti hujan, perumpamaannya seperti hujan. Siapa yang seperti hujan? Apa yang seperti hujan itu? Ini hujan. Seperti bahasa. Apa yang seperti hujan itu? Al-Huda. Mau, Ustaz. Al-huda wal ilmi. Huda, petunjuk dan ilmu yang Allah utus itu bagaikan hujan. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ilmu dan petunjuk itu bagaikan hujan. Asoba arda yang menimpa tanah. Ya, menimpa tanah. Hujan menimpa tanah. Nah, tanah ini bagaikan manusia ya. Jadi ada petunjuk dan ilmu itu akan diberikan kepada tanah, kepada manusia. Ya. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun. Di antara Ustadz Afwan, asobanya tadi kan kamasali goisinnya kan dia khobar ya. Terus wahwa mudhof, terus goisini mudhof ilaih. Asobanya apa lagi Ustadz jadinya? Ini udah kalimat jumlah, baru. Enggak, ini jumlah. Iya, Naat jumlah ya, sebagai naat ya. Oh, iya. Naat dari goisin. Dari tambah goisin ya. Yes, dari goisin. Hujan yang menimpa tanah. Jadi kalau naat itu ada terjemahan yang hujan yang menimpa tanah. Ya. Kemudian ini kalimat baru nih, fakana jumlah istinafiyah. Ustadz Afwan, Ustadz. Berarti asobanya itu dia jumlahnya jumlah fi'liyah kan? Arbonya asobanya berarti fi'il madi gitu Ustadz ya? Af'ala wajan af'ala. Asoba itu menimpa. Ini maf'ul bih, ardon. Ardonnya maf'ulun bihnya. Iya, ardonnya sebagai maf'ul bih dari asoba. Asoba, ya. Ini fa'ilnya kembali ke goisin. Ya. Fa'ilnya kembali ke goisin. Fakana minha dan di antara ini kembali kemana? Ke Ardon. Ya, kepada Ardon. Ardon itu isim. Kalau ilmu itu muzakkar ya. Iya. Jadi di antara tanah tersebut ada ta'ifatun thayyibatun. Ada golongan tanah yang baik. Nah, ini sebagai isim kana. Isim kana. Yang mana khobarnya khobar kananya ini khobilatil ma. Khobilatil ma. Jadi di antara itu ada di antaranya itu ada golongan ya tanah yang baik, dia menerima atau menyerap air. Ya. Dia menyerap air, tanah itu dia menyerap air. Fa'ambatatil kala. Wal ushba al-kasir. Wal usbal kasiro, ya. Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Ini tanaman. Kalau ini tanaman juga, tapi tanaman basah ya, atau bisa dikatakan rumput. Ini tumbuhan atau pohon ya, bisa juga tumbuh-tumbuhan lah ya. Kala itu lebih umum ya. Tumbuh-tumbuhan. Kemudian ini rumput. Ya, karena dia menyerap air, sehingga tanah itu subur. Ya, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Kan ada ya tanah seperti itu? Iya. Ya. Tanah yang subur. Kemudian wakana minha, dan di antara tanah. Ustadz berarti yang fa'an batat sini berarti juga naat buat si khobar ya? Ini adalah huruf apa nih? Ta'asababiyah.
huruf Atof. atof. Jadi atof kepada Iya. qabilat ini, qabilatil ma fa'ambatatil kala. Jadi dia ini ma'tuf kepada qabilatil ma. Kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan Ya. banyak makanan. Paham nggak? Jadi golongan tanah yang baik tadi tersebut, dia menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Sehingga ini fa-nya fa'atof. Ustadz Afwan, jadi fa-nya kan ini kan pertama jumlahnya dia dalam jumlah ismiyah. Kemudian dihubungkan dengan fa'atof. Bukan Fa'atof jumlah itu ismiyah. berarti setelahnya dia jumlah fi'liyah ya Ustaz? Enggak, Enggak, ini yang jumlah tadi fi'liyah. kan ini tadi kan fakana. Bukan yang tadi sebelumnya kan Oh kana. ya, ini Kan tadi dari khobar. fakana minha. Ini khobar kana. Kan tadi iya yang kan itu khobar kana. Berarti kan yang tadi yang to'ifatun sama to'ibatun itu kan isim kananya ya Ustaz Ya. kan? Berarti kan dalam jumlah yang maksudnya jumlah isim kan yang dimasukin kana kan Ustaz? Ya, ini berbentuk isim ya. Jumlah ismiyah kan? Khobar Kemudian fa-nya fa'atof. ini fa-nya fa'atof. Fa-nya fa'atof. Nah, ini yang batasnya kan fi'il Jumlah kan fi'liyah. dia? Fi'il kan Ustaz? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya berarti yang maktufnya itu mulai dari anbatat, skala, sama wa usbah, kathira, gitu ya Ustaz? Pokoknya jumlahnya, jumlah ini atof kepada Ya. qabilatil ma. Qabilatil ma. Jadi dia fi mahalli nasbin, karena ini fi mahalli nasbin juga ini kan. Khobar kana ini yang qabilatil ma ini berbentuk jumlah fi mahalli nasbin. Karena khobar kana itu adalah nasab mestinya, tapi karena dia berbentuk jumlah maka dikatakan fi mahalli nasbin. Jadi kalau mau di-i'rab ini anbatut ini jumlah ini fi mahalli nasbin karena dia ma'tuf kepada qabilatil ma. Wa kana minha ya, dan di antaranya yang lain ya, ajadibu. Kasiroknya apa Ustadz? Naat ya Ustadz? Ya, ini naat dari usbah. Ajadibu ini adalah tanah cadas ya. Cadas kan? Tanah cadas itu tanah bebatuan ya. Dia menahan air. Dia tidak menyerap tapi dia menahan air. Amsakatil ma. Amsakatil ma. Nah, amsakat itu dia menahan. Amsakatil ma. Kalau tadi menyerap. Ya. Amsakatil ma atau ma Ustaz? Ma'a. Ma'a. Dia menahan air. Ya. Menahan air. Maf'ul bih ya. Kalau yang pertama tadi dia menyerap air, ya karena dia menyerap air dia menumbuhkan tanaman. Kalau yang kedua ini dia menahan air, tidak menyerap, dia menahan, ya karena tanah-tanah cadas itu kan dia menahan air ya, karena dia keras ya, tidak gembur, maka dia ditahannya air itu. Nah karena dia menahan air tidak menyerapnya, maka dia tidak menumbuhkan tanaman, ya kan? Dia tidak menumbuhkan tanaman, tapi apa? Fanafa'allahu biha an-nas. Fanafa'allahu biha an-nasa. Maka Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia. Apa manfaatnya? Yaitu fasyaribu wasaqau wazara'u. Nah, manfaatnya kalau air itu ditahan, maka manusia akan bisa minum dari air tersebut, bisa minum, bisa bercocok tanam ya, bisa diambil airnya ya, kemudian disiram di tanah yang lain, kan bisa ya kan? Jadi manusia itu bisa mengambil manfaat juga dari cadas tadi. Dari tanah cadas tadi, ajadibu tadi. Nah, nanti kita kita syarah lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa asoba ta'ifatan ukhra. Ya, ta'ifatan ukhra innama hiya
Qi'an, Qi'anun. Qi'anun ini adalah Dia apa? Qi'an. Gurun. Gurun. Gurun, tanah datar. Tanah yang datar. La tumsiku ma'an. Ya. Tidak menyerap. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kalaan. Dia tidak menahan air dan tidak juga menumbuhkan tanam-tanaman karena dia tanahnya tanah gurun, tanah tandus ya. Gurun atau tandus ya. Nah, sampai di sini. Ya, jadi ada 3 ya. Pertama, golongan yang menyerap air. Ini Menyerap pertama. air. Yang kedua, Menahan air. dia menahan air, tapi masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga, dia tidak Menyerap. menyerap dan tidak pula menumbuhkan tanam-tanaman. Itu 3 perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap ilmu yang Allah utus. Maksudnya apa? Maksudnya yang golongan pertama ini, mereka adalah orang-orang yang menyerap ilmu tersebut. Diserapnya ilmu itu, dipelajarinya, ya, kemudian diamalkannya, dipahaminya, ya, kemudian diajarkannya sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, itu golongan pertama. Ya. Kalau golongan kedua, dia banyak menghafal ilmu tersebut, menghafal riwayat, tetapi dia tidak mendalaminya, ya, tidak memahaminya, tetapi dia juga bisa bermanfaat. Karena apa? Karena dia dengan menghafal riwayat-riwayat tersebut, ulama-ulama lain bisa mengambil faidah dari hafalannya. Ya. Bisa mengambil faidah sehingga bisa juga diamalkan oleh ulama yang mendalaminya tersebut. Itu golongan kedua. Nah, golongan yang ketiga, dia tidak menyerap ilmu tersebut, tidak juga menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, ini orang yang berpaling dari ilmu dan petunjuk yang Allah utus tersebut. Paham ya? Jadi perumpamaan Ustaz, yang ya. Untuk Qi'anun itu dia bukan layan sorif ya, Ustaz? Tidak ya. Qi'anun. Kalau nggak salah tidak ya. Dia jamak taksir dari qaun. Qaun itu tanah datar ya. Ada di surat Toha itu ketika ada orang bertanya yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang jibal, fayansifuha rabbi nasfa fayazaruha qa'an safsafa. Maka pada hari kiamat gunung-gunung tersebut akan menjadi hancur dan menjadi rata. Rata itulah maksudnya qa'un ini rata. Tanah qaun. Jamaknya adalah qi'anun. Boleh nanti dicek ya apa mamnu'un minas shorab atau bukan ya. Coba dicek. Supaya pastinya ya. Ini Anda tunjukkan cara mengecek ya, jadi bisa dilihat di Al-Ma'ani ya, almaani.com ya. Tapi yang Arab-Arab AR atau klik aja di sini Arabic. Nah, ini Arabi. Ya, ini kita tulis Qi'an. Tidak disebutkan juga ya. Ya, Qi'anun jamak dari qaun ya. Tapi apakah dia mamnu' minas syurub wallahu alam ya. Nanti dilihat lagi yang lain ya.
Kalau di kitab aslinya gimana? Dibaca Qi'anun atau Qi'anu? Tidak juga disebutkan ya. Ya walau alam ya, nanti kita cek lagi apakah dia mengisyarat atau bukan ya. Ya kita Qi'anun. Qi'anu ya. Ya. Di mana antum ngeceknya? Ini saya ada bukunya ini, tulisannya full. Ya. La tumsiku ma'an. Jadi Qi'anu ya. Iya, Qi'anu. Benar ya? Ya. Oh ya, dia karena dia terakhirnya alif dan nun ya. Jadi hiya Qi'anu la tumsiku ma'an ya. Syukron ya atas koreksinya. Kemudian fadzalika, ini suaranya berisik ya. Fadzalika masalu, dan demikianlah perumpamaan. Ini mubtada ya. Ini fa-nya adalah fa istinafiyah ya. Fa permulaannya. Jadi ini adalah kalimat baru ya. Ini mubtada, kemudian masalahnya sebagai khobar dari zalika ya. Dan demikianlah permisalan orang yang ini mudhaf ilaih ya. Orang yang memahami agama Allah ya. Orang yang paham agama Allah, manfaquha fi dinillah wa nafa'ahu, dan dia memberikan manfaat terhadap apa-apa yang Allah utus kepadaku ya. Fa'alima, dia belajar, fa'alima wa 'allama, dia belajar dan mengajarkan. Wa masalu man lam yarfa, dan juga permisalan orang yang golongan 3 ini, man lam yarfa bidzalika ra'san, yang orang itu tidak mengangkatkan kepalanya, artinya dia cuek aja, tidak atau dia berpaling dari hal itu ya. Man lam yarfa bidzalika ra'san. Walam yakbal, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang ursiltu bih, yang diutuskan kepadaku. Ini yang diutuskan kepadaku. Yakbal apa yukbal, Ustaz? Yakbal. Walam yakbal, dia tidak menerima. Ya, dia tidak menerima. Dan dia tidak menerima petunjuk Allah. Walam yakbal Buddha. Ya. Ini waktunya sudah melebihi. Jadi kita sampai ke poin 8 ya. Nah, insya Allah kita mulai pekan depan libur ya. Anggap aja libur semester lah ya. Jadi kalau kita belajar terus, mungkin kita perlu istirahat sambil kita bulan Ramadan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran ya, yang lebih bermanfaat ya. Jadi anak harapkan Ustaz, Ustaz, yang ke-7 tadi Ustaz. Kenapa? Yang ke-7? Ini ditampilkan yang ke-7. Ini yang ke-7 ini. Ada pertanyaan? Syukuran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bertanya. Ustaz, ya. Mungkin Ustaz di luar materi Ustaz, boleh? Iya, boleh. Ini Ustaz, kalau bahasa Arabnya ustadku, itu kan mudhaf Ustaz. Dia dituliskan seperti apa Ustaz? Ustazi. Kedua ustadku. Oh, Ustazaya. Ustazaya. Ada di ini ya, di kitab hijau. Mengenai idhofah kepada
ya mutakarrim. Ya, idhofah kepada ya. Ustadzaya atau ustadayi? Zayya. Ustaz. Antum ada nggak kitab hijau? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Mungkin yang ini mudhof. Karena soalnya Itu ada memang di khusus. Facebook ada yang ya ada yang yang mungkin salah penulisan atau bagaimana. Dia paham bahasa Arab mungkin salah kayaknya dia menulis, makanya saya ini ulang lagi kan. Ya, kalau salah itu wajar ya manusia ya. Iya, sudah itu Ustaz. Makanya itu kalau mungkin dia salah atau bagaimana Ustaz. Karena kalau pengetahuan saya dia salah menulis. Sepengetahuan saya apa dia memang benar atau salah. Kalau saya menilai dia keliru. Coba kalau ini Ustadzaya atau Ustadayi. Begitu Ustaz. Jadi ada dua ya. Kalau dia sebagai marfu, isim marfu. Ustadzaya. Ustadzaya. Berarti kalau dia Ustadz yang mudhof tapi bagaimana Ustadz? Alifnya tidak dihapus Ustadz. Jadi Ustadzaya ini kalau dia sebagai marfu, dia sebagai fa'il misalnya. Telah datang kedua ustadz saya. Tapi kalau dia sebagai mudhof mansub, misalnya itu saya melihat dua ustadzku. Maka menjadi Ustadz. Itu Ustadzaya. Nah, ini. Berarti bukan kalau Ustadzaya bukan Ustadz ya? Salah itu ya? Ustadzayi. Ya. Ustadzaya. Yang benar ya, Ustadzaya. Ini bisa di halaman 178 ya. Halaman 178. Jadi sebagai memansub atau majrur Ustadzaya. Kayaknya kurang alif ya Ustadz. Ustadzaya. Iya, Kayaknya. Iya. Ustaz, tanya panjang ya. Ustadzaya. Kemudian ini Ustadzaya. Nah, itu ada juga di situ contohnya kalau jamak seperti apa ya. Buku hijau 178. Ya, ada pertanyaan lagi? Satu lagi lah ya. Apa Ustaz? Ya, Pak Ronald. Ini yang saya baru ikut Ustaz. Ini kitab yang Ustaz bahas, ada kitabnya nggak Ustaz? Ana belum punya. Oh, minta nanti di grup ya ada. Iya, di PDF grup dibagikan ini. Oh, ya, siap. Ada di grup, tinggal di download. Di download juga bisa. Ya, Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Kitabul Ilmi. Ya. Ustaz masuk lagi kapan Ustaz? Insya Allah nanti dikabarkan ya bulan Syawal, tapi mungkin perkiraan 2 pekan setelah Syawal ya. Jadi Anda harapkan peserta ya sekali-sekali jangan melupakan sama sekali ya, jangan tidak belajar sama sekali, murojaah kembali apa yang telah diajarkan, kemudian terus belajar ya, sehingga tidak lupa ya dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari walaupun kita libur panjang ya. Jadi kita punya kebiasaan program bahasa ini setiap Ramadan kita libur ya, karena lebih fokus pada ibadah Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Ya, mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Ana kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Assalamualaikum atas pemaparan materinya, beberapa catatan serta koreksinya selama interaksi di dalam kita mengikrar tadi, dan insya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari paparan Ustaz tadi, dan juga atensi dari beberapa peserta, dan semoga ini menjadi sebuah wasilah yang bagus atau baik untuk kita bisa terus belajar membaca kitab.
Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik wa jazakallahu khair pada Ustadzuna Rida Firullah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa kepada teman-teman yang hadir. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan menjadi tambahan faedah dan ilmu tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Dan semoga kita diberikan kesempatan dan umur untuk dapat menjumpai Ramadan dan memaksimalkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.